Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih akan kita baca cerpen dari Kunto Wijoyo. Ini adalah sebuah cerpen Kunto Wijoyo yang selalu membuat saya kangen untuk kembali dan kembali membacanya. Pertama saya membaca cerpen ini adalah dulu ketika masih suka membaca majalah Horizon. Pada majalah Horizon itu ada sebuah cerpen karya Kunto Wijoyo yang berjudul ini, Ada Api di Atas Atap. Kenapa saya tertarik pada cerpen ini? Karena yang diceritakan adalah seorang tua yang cukup unik, sangat dihormati masyarakat, pinter, dan itu cukup memotivasi untuk kita menjadi seorang yang pintar juga. Ya, sekalipun di ending cerita ini cukup mengkhawatirkan. Seperti apa ceritanya? Oke, mari sama-sama kita baca. Ada api di atas atap. Pak Acid Masduki, usia 73 tahun, ialah sebangsa orang yang tidak bisa mengatakan tidak. Namun, ketika sebuah panitia dari PHBI, Panitia Hari Besar Islam, datang, ia memberanikan diri untuk mengatakan tidak. Demikianlah orang menghubunginya untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri. Ia menolak meskipun panitia mendesaknya. Pak, anggaplah ini khutbah wada. Maksudnya ialah khutbah seperti dilakukan Nabi pada haji wada, haji perpisahan. Ia tetap menolak. Kalau tidak khutbah, setidaknya ya imam lah, kata mereka. Carilah yang lebih muda, katanya. Kalau yang tua nongkrong terus, kapan mereka dapat kesempatan? Kata mereka, beri kami kesempatan mendapat berkah Bapak. Tidak bisa menolak lagi. Akhirnya ia setuju jadi imam. Ini sungguh yang terakhir, kata Pak Acid Masduki. Tidak seorang pun menduga bahwa itulah yang mendorong dia untuk memutuskan bahwa sudah waktunya meninggalkan kehidupan publik. Ia berpikir bahwa mungkin sudah waktu baginya untuk benar-benar jadi pelupa, seperti sering dialaminya. Lupa nama orang, lupa jam kerja. Ia lupa menaruh buku. Kalau jadi imam, lupa sudah beberapa rakaat. Kalau berceramah, lupa sampai mana dia pembicaraannya. Kalau pergian, lupa mau kemana. Dulu, ia ikut TP, tentara pelajar, ketangkap Belanda, diinterogasi, disuruh menunjukkan persembunyian teman-temannya. Ia bungkam dan mendapat ganjaran popor senapan. Ia pingsan lalu ditinggalkan. Teman-temannya menemukan dia. Ternyata dia koma 2 hari 2 malam. Kau akan sembuh. Tapi suatu hari nanti kau akan jadi pelupa, kata dokter. Maka doanya sehari-hari ialah supaya kalau pelupa adalah takdirnya, hendaklah itu terjadi di ujung hayatnya. Waktu jadi imam itu, ia membuat kesalahan fatal. Ia lupa tidak membaca Al-Fatihah pada rakaat kedua. Subhanallah, teriak orang-orang di belakangnya. Tapi ia tidak mendengar sama sekali, karena telinganya yang sudah rusak, atau karena jarak imam makmum yang terlalu jauh, atau karena suara-suara terlindih oleh pengeras suara. Ia terus saja menyelesaikan tugasnya. Begitu selesai, orang mengingatkan kekurangan itu. Dia minta maaf pada makmum dan mengumumkan bahwa sholat akan diulangi kembali dengan imam yang lain. Setelah revolusi, ia mengajukan dimobilisasi, melanjutkan sekolah, kemudian mendapat beasiswa untuk belajar di Madinah. Kesempatan yang waktu itu masih sangat langka. Di Madinah dia berkawan dengan seorang dari Aljazair. Adik perempuan kawannya itu sering berkirim surat, foto dia,
dan foto keluarga pada abangnya. Dia tertarik dengan adik kawannya itu dan mulailah surat-suratan. Selesai sekolah, dia tidak pulang ke Indonesia, tapi ke Aljazair, kawin dan tinggal di sana. Di sana dia mengajar. Tahun berganti tahun, sampai saudara-saudaranya mengira tidak akan berjumpa dengannya lagi. Kerinduannya untuk pulang tidak bisa dibendung lagi. Istrinya tidak mau diajak hidup di Indonesia. "Aku ingin mati di sini," kata istrinya. Walhasil, ia pulang sendirian ke Indonesia. "Kalau tidak di dunia, di akhiratlah kita akan bertemu," katanya dengan sedih. Perpisahan dengan istrinya, dengan Aljazair, dan dengan kawan-kawannya sungguh menyakitkan. Ia saling berjanji dengan istrinya untuk tidak menikah lagi. Untunglah mereka tidak punya anak, sehingga agak memperingan penderitaan batinnya. Ia masih selalu surat-suratan dengan istrinya. Surat terakhir dari istrinya masih diterimanya 10 tahun yang lalu berhenti. Keponakannya mengabarkan bahwa istrinya telah meninggal. Begitu datang di kota itu, dia ditawari mengajar agama dan fikih di sebuah PTS, perguruan tinggi swasta. Kefasihannya dalam bahasa Arab, penguasaan materi, dan caranya mengajar membuat dia dosen favorit di universitas. Dia juga pembicara yang baik dalam ceramah-ceramah, dan orang yang teliti dalam memberi catatan kaki dalam setiap makalah. Ceramah-ceramahnya dibukukan, kuliah-kuliahnya jadi buku acuan. Jabatan terakhirnya ialah rektor pada universitas itu. Karenanya, ia merupakan kekayaan yang tak ternilai. Permintaannya untuk berhenti tidak dikabulkan oleh yayasan. "Berbuatlah sesuka Bapak, asal jangan keluar," kata rekan-rekannya. Orang-orang lain akan mengalah, memberi kamar terbaik, memilih mata kuliah paling strategis, memberikannya jam terbaik, ruang kuliah paling nyaman, papan tulis paling lebar. Ia datang 3 hari seminggu di universitas dengan gaji penuh. Seorang sopir akan menjemputnya pagi sekali. Ia menjadikan universitas yang tanahnya luas sebagai tempat olahraga. Sopir akan bilang padanya, "Pak, sudah siang. Mahasiswa sudah berdatangan." Mahasiswa yang datang awal akan melihatnya lari-lari atau merentangkan tangan atau menyeka kepala dengan handuk. Sesudah sopir mengingatkannya, dia akan berhenti berolahraga, kembali ke kamarnya. Ada kamar mandi di dalam, sehingga dia bisa mandi dan berganti pakaian. Tidak diragukan lagi, itu fasilitas terbaik di universitas. Sopir akan mengambilkan secangkir kopi dan makanan kecil dari kantin. Rumahnya sendiri sebenarnya terletak di pinggiran kota, tapi karena pemekaran kota sekarang rasanya ada di tengah-tengah. Benar, dia tidak ada anak, tapi keponakan-keponakannya dan anak-anak mereka yang banyak itu selalu meramaikan rumahnya. Memang, ia selalu menawar-nawarkan rumahnya pada saudara-saudaranya, anak-anaknya, dan cucu mereka, sehingga dapat dikatakan rumahnya tidak pernah sepi penghuni. Pada hari raya, dia tak usah kemana-mana, sebab sebagian anak tertua saudara-saudaranya akan datang. Sewajarnya lah, karena jarang pulang desa, dia tidak mengenal lagi desanya. Tapi selalu dikatakannya pada adik bungsunya yang sekarang tinggal di desa dan menjadi lurah, "Kerbau pulang kandang, bangau pulang sarang." Artinya, suatu kali ia akan pulang ke desa. Ada rumah yang diwariskan orang tuanya di desa. Rumah itu besar, pelatarannya luas dan ada pohon-pohonan. Seseorang menunggui rumah itu, beranak pinak, malah kabarnya sudah bercucu. Adiknya telah membuat perjanjian hitam di atas putih bahwa mereka akan pergi sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Maklum orang sekarang, kata adiknya.
Dia berpikir bahwa sekaranglah saatnya dia harus pulang ke desa. Dalam rapat yayasan, permohonannya untuk berhenti sama sekali dari kegiatan diajukannya. Kali ini jangan ditolak. Saya akan kembali ke desa. Menghilang, hilang, seperti air kembali ke laut, panas kembali ke api, hijau kembali ke dedaunan. Katanya mengutip sebuah syair Arab yang ia sudah lupa sumbernya. Maka rapat yayasan itu memutuskan untuk merelakannya. Ucapan terima kasih dalam plaket, sebuah cincin platina, dan sebuah pesta perpisahan diselenggarakan secara khusus. Dalam pesta itu, banyak yang sesenggukan, tapi dia sendiri tenang. Ketuaan, tekad, dan pengalamannya berpisah dengan istri lebih kuat dari perpisahan mengharukan itu. Orang bisa mengerti bahwa ia minta pensiun, tapi orang sungguh tidak mengerti kenapa harus kembali ke desa. Desa lebih tenang, katanya. Tidak ada yang berani membantah secara langsung. Tapi di belakang, orang akan berkata, artinya Muslim menyingkir ke desa. Islam tidak cocok dengan budaya kota. Kita putus asa, kata seorang. Tidak betul bahwa desa lebih tenang. Itu impian kuno. Kadang-kadang hidup lebih kejam di desa, kata yang lain. Di desa tidak ada LBH, tidak ada komisi HAM. Lurah kuasanya melebihi presiden. Keputusannya untuk pulang ke desa sudah bulat. Ia berpamitan dengan para tetangga dalam pertemuan-pertemuan RT, RW, pengajian, dan rapat takmir masjid. Persis seperti kata pepatah, datang tampak hidung, pulang tampak punggung. Ia berjanji akan sering ke kota, dan mereka berjanji untuk sesekali menengoknya ke desa. Tidak seorang pun mengira bahwa pertemuan-pertemuan itu adalah pertemuan terakhir. Kemudian ia menyerahkan urusan rumah pada keponakan yang kebetulan tinggal. Menyewa kot untuk mengangkut buku-buku yang tak boleh lepas dari tangannya. Untuk sementara ia akan tinggal di rumah adiknya sambil melihat-lihat alternatif tempat tinggalnya. Tinggallah di sini saja. Rumah ini terlalu luas untuk kami berdua, kata adiknya. 3 orang keponakannya sudah kawin dan pergi dari rumah itu. Tetapi dia menggeleng. Ia ingin sendiri. Di desa ia mengunjungi rumah warisan orang tuanya. Rumah itu juga besar, rumah joglo. Ia disambut oleh penunggu berdua, anak-anak, dan cucu yang masih berjalan dengan lutut. Sesampai di rumah, dia bilang pada adiknya, mereka lebih memerlukan rumah itu. Mereka sengaja menyiapkan sambutan sedemikian rupa supaya tidak diusir dari rumah itu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi menempati rumah warisan orang tua? Jangan buruk sangka pada orang, toh. Ia pergi ke surau, dipersilakan orang untuk menjadi imam. Semua orang tahu belaka bahwa ia sudah pulang untuk tinggal di desa. Orang berbisik-bisik, dialah orangnya. Ia sendiri heran. Ketika jadi imam, tidak satupun rukun dan bacaan tercecer. Bahwa di desa itu ingatannya kembali jernih, masih perlu bukti-bukti, pikirnya. Segera ia tahu bahwa semua kawan masa kecilnya sudah mati, kecuali 2 orang. Umur 73, sungguh langka di desa itu, yang usia harapan hidup hanya sampai 65. Ketika ke surau, jalan-jalan ke sawah, lari-lari pagi, berjalan-jalan di desa ia melihat orang yang menatapnya dengan mata bertanya. Tidak seorang pun dikenalnya. Untuk mengenal orang sekitar, di surau dia harus bertanya, kok ini anak siapa? Atau, kok ini cucu siapa? Kawan-kawan masa kecilnya yang masih hidup tidak lagi ke surau karena sudah terlalu tua. Atau alasan lain ialah karena surau tempatnya mengaji dan bermain dahulu sekarang dikuasai anak-anak muda. Yang jadi pertentangan antara NU Muhammadiyah 50 tahunan yang lalu masih ada bekasnya. Satu hal yang baginya sudah terkubur sejak dia meninggalkan desa,
masih bisa ditemukan pada orang-orang tua di desanya. Aku tidak sreg makmum mereka, kata seorang ketika ia mengunjungi rumahnya. Sholatnya tidak betul. Adiknya menunjuk sebuah rumah sebagai tempatnya. Ada sungai di dekatnya, pesawahan, pagar bambu berduri yang lebat. Pagar bambu berduri yang lebat, kolam-kolam ikan. Listrik dari PLN sudah masuk. Rasanya tidak ada yang kurang, bahkan berlebihan. Ini pensiun yang sebenarnya, pikirnya. Ia setuju, tapi tidak sekarang, kata adiknya. WC, kamar mandi, sumur, ubin, beranda, semua harus diperbaiki. Selama ini hanya ditunggui sekeluarga, hanya kadang-kadang ditempati adiknya. Pada waktu memanen kolam dan padi, ia bergembira dapat tempat itu. Inilah desa yang benar-benar desa, atau desa dengan fasilitas kota, batinnya. Kata orang, rumah itu penuh jin, tapi ia tidak peduli. Akhirnya perbaikan-perbaikan selesai. Sebuah dipan, kasur, bantal, dan sprei membuat rumah itu mirip dengan bungalow di bukit daripada rumah di desa atau kota. Pada waktu dia mulai menempati rumah itu, keluarga penunggu dan para tetangga malam-malam mendengar gedebuk orang banyak. Suara tanpa rupa. Itu artinya para jin pergi dari rumah itu. Jadilah rumah itu persinggahannya yang terakhir. Yang terakhir? Iya, ikutilah ceritanya. Pak Acid tinggal di rumah itu menurut rencananya dengan acara rutin. Sehabis subuh jalan-jalan menyusuri sawah, membaca-baca, menulis. Istirahat siang, menulis, dan membaca lagi sampai sore. Sehabis maghrib sampai isya, ia berzikir. Malam hari dihabiskannya untuk membaca, menulis, dan tahajud. Ternyata rutinitas itu hanya sebentar. Semua orang desa tahu belaka kalau dia bekas rektor. Pernah bermukim di Madinah, pernah tinggal di Aljazair, dan pandai berceramah. Lalu pulang untuk menetap di desa itu. 5 orang desa menemuinya, memintanya mengajar mengaji. Sejak dia kecil, desanya jadi pemasok guru-guru ngaji untuk desa-desa sekitar. Tidak bisa menolak, hitung-hitung sebagai balas budi, ia setuju memberi pelajaran rutin 3 kali seminggu di rumahnya. Setelah berjalan, orang-orang terpikir untuk mengadakan pengajian umum tiap hari Minggu pagi. Sebuah panitia dibentuk, tip recorder dan pengeras suara. Beruntunglah dia. Berandanya cukup luas untuk memberi pelajaran rutin dan halamannya cukup luas untuk pengajian umum. Keanehan dirasakannya. Terbukti sudah, pelupannya hilang sama sekali. Satu hal yang sudah dirasakannya sejak ia tiba kembali. Pengajian minggunya menjadi tolok ukur kecerdasan pemuda. Mereka akan merasa ketinggalan zaman kalau tidak hadir. Bila bertemu kawan, orang akan bertanya, "Kau dengarkan kuliah minggu pagi?" Kalau orang menggeleng, ia akan mendapat anjuran untuk datang. Kata orang, kata-katanya berisi, agamanya lurus, cara berpikirnya modern. Mentes, kata seorang. Tidak hanya dagelan, kata yang lain. Berdoa dengan mendatangi ceramah yang biasa, orang akan membawa catatan, mencatat ayat-ayat atau hadis. Pak Acid dapat membawa orang terharu, menangis, gembira, dan tertawa. Ia dapat menirukan cara orang dari berbagai bangsa mengaji. Pembacaannya, pengalamannya, dan kecerdasannya membuat ceramah-ceramahnya selalu menarik. Orang-orang dari desa-desa sekitar mulai datang pada minggu pagi. Makin lama, makin luas radiusnya. Mula-mula bersepeda, lalu sepeda motor. Kemudian ada yang datang dengan kol. Puncaknya ialah yang datang dengan truk. Desa itu menjadi sangat ramai pada tiap minggu pagi. Dari mulut ke mulut diberitakan, hingga orang ingin mendengarkan ceramah dari Kiai Tiban. Selain itu, desa kemudian menyelenggarakan penitipan sepeda, sepeda motor,
dan retribusi untuk kendaraan roda 4. Ada pasar kaget. Ceramah-ceramah Pak Acid juga dikasetkan oleh pemuda masjid. Dijual murah pada pengunjung. Di hari-hari yang lain, ceramah itu terdengar dari rumah, dari surau, bahkan dari Gardusis Kamling. Ia menolak untuk diundang berceramah. Aku sudah terlalu tua. Sudah waktunya timbalah yang datang ke sumur, bukan sebaliknya, katanya pada setiap orang yang meminta. Pada suatu dini hari, di tahun keempat sejak kedatangan Pak Acid di desa, penjaga dengan keringat dingin tergopoh-gopoh menggedor rumah Pak Lurah. Pak, saya takut." "Ada apa?" "Coba lihat apa yang terjadi dengan Pak Acid." "Apa toh?" "Soalnya tadi saya melihat ada api membumbung ke atas dari atap rumah." "Lalu?" "Pak Acid tidak bangun untuk tahajud." Ketika mereka dengan paksa mendobrak pintu, Pak Acid Mas Duki sudah tidak lagi mendengar apapun. Cerpen ini selesai ditulis pada 3 November 1997 di Yogyakarta.